Halo semuanya, selamat datang di channel Maths and My Hobbies. Pada kesempatan kali ini kita bahas di video bagian kelima tentang latihan soal-soal matematika ujian sekolah SD tahun 2022. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materinya adalah mengenai pecahan desimal, persen, perkalian, dan pembagian pecahan. Kita akan bahas mengenai perkalian terlebih dahulu. Di sini ada indikator soalnya. Peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan campuran atau pecahan biasa. Oke, di sini sudah saya variasikan soalnya. Pertama adalah pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa. Untuk perkalian pecahan, maka yang dikalikan adalah pembilang dengan pembilang. Ini pembilang yang di atas. 9 dikali dengan 2, 10 dikali dengan 3. Jadi atas dikali atas, bawah dikali bawah, atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, tapi sebelum kita mengalihkan, kita bisa lakukan apa yang namanya dengan menyederhanakan. Jadi kita bisa sederhanakan. Kalau kita kalikan langsung, maka akan didapat di sini 18/30. Oke. Kalau angkanya kecil, masih bisa mudah kita bagi, tapi lebih baik kita sederhanakan di awal. Oke. Sekarang kalau kita sederhanakan di awal, maka akan jauh lebih mudah. Contohnya, mana yang bisa disederhanakan? Yaitu yang atas dengan bawah atau pembilang dengan penyebut. Kita lihat di sini, 9 bisa dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 adalah 3. 3 dibagi 3, 1. Oke. Nah, kemudian 10 dan 2 ini bisa 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. Jadi kita tinggal tulis saja 3 dikali 1 adalah 3, kemudian 5 dikali 1 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 3/5. Mudah kan? Langsung ketemu. Nah, kalau tidak dikalikan dari awal, maka kita dapat 9 kali 2, 18/30. Maka di sini harus kita simplify lagi. Tuh enggak? Ini dibagi dengan 3, yaitu 6. 6/10. Kemudian kita bagi lagi dengan 2, jadi 3/5. Lihat, ada beberapa tahap dan lebih panjang. Kan sama aja. Oh iya, betul, sama aja hasilnya. Kalau angkanya kecil mudah, tapi nanti kalau angkanya besar akan lebih sulit. Oke. Nah, untuk nomor 2, perhatikan di sini. Pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa. Kita lihat di sini pecahan campurannya adalah 42/5, ya. Ini kita harus ubah menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu 4 dikali dengan 5, kemudian hasilnya ditambah dengan 2. Jadi 4 kali 5, 20, ditambah 2 adalah 22/5 dikali dengan 5/11. Oke. Ingat rulesnya apa? Peraturannya kita sederhanakan dahulu. Jangan langsung dikalikan. Kalau dikalikan itu menyusahkan diri sendiri namanya, ya. Jadi 22 dan 11 ini bisa kita sederhanakan. 22 dibagi dengan 11, ya 2. 11 bagi 11, 1. 5 bagi 5, 1. Ini ya bagi 5 juga, 1. Jadi tinggal berapa? 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Jadi 2/1 atau sama dengan hasilnya adalah 2. Mudah bukan? Oke, next. Nih, berikutnya tadi pecahan campuran dengan pecahan biasa, sekarang pecahan campuran dengan pecahan campuran. Maka ini harus diubah menjadi pecahan biasa juga. Jadi 3 dikali 4, kemudian nanti hasilnya ditambah dengan 3. Oke, 3 kali 4, 12. 12 tambah 3 adalah 15/4. Dikali dengan 1 kali 3, 3 ditambah dengan 1 adalah 4. 4/3. Oke. Ingat rulesnya, kalau bisa disederhanakan dahulu. 4 dengan 4 habis. 1. Kemudian 15 dibagi dengan 3. 5. 3 bagi 3, 1. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. Jadi 5 hasilnya. 5/1 atau 5. Oke, mudah kan? Ya. Oke, kita lanjut ke soal pembagiannya. Oke, di sini masuk ke pembagian. Pembagiannya adalah pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Bagaimana kalau pembagian? Kalau pembagian gampang sebenarnya, ya. Jadi
yang pembaginya, yang 3/5 ini kita invert atau kita balik ya, diubah menjadi operasi perkalian. Maksudnya gimana? Lihat di sini. Jadi 9/10. Nah, ini kan pembagian. Oke. Dengan pembagian maka akan berubah menjadi perkalian. Di sini pembagian. Maka berubah menjadi perkalian dikali. Nah, yang 3/5-nya ini kita balik jadi 5/3. Nah, selebihnya caranya sama seperti soal-soal sebelumnya nomor 1 sampai 3 tadi. Oke, kita simplify dulu. Ini 10 dibagi 5 2, ini 5 dibagi 5 1, ini 9 bagi 3 3, 3 bagi 3 adalah 1. Jadi kita dapat 3 kali 1 3, 2 kali 1 2, atau 3/2 kita ubah jadi pecahan campuran 1/2. Oke. Nah, ini kombinasi. Sama caranya berarti. 1/3/5-nya kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5, kemudian nanti ini ditambah. 1 kali 5, 5 ditambah 3, jadi 8/5. Dibagi, kita tulis dulu step by stepnya 4/15. Ya. Jangan langsung ya, kalau langsung nanti suka kurang teliti, sayang. Nanti hasilnya salah. Jadi kita tulis step by step. 8/5 baru diubah jadi perkalian, ingat dibalik 15/4. Oke, kita simplify lagi. 8 bisa dibagi dengan 4, 2, ini 1, 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 adalah 3, 3 kali 2 adalah 6, 1 kali 1 1, 6/1 adalah 6. Oke, kombinasi berikutnya pecahan campuran dengan pecahan campuran sama. Jadi kita ubah jadi 4 dikali 5, 20 tambah 4, 24/5. Langsung kita, jangan, step by step ya. Jadi 2 kali 5, 10 tambah 2, 12/5. Oke, mudah bukan? Jadi ini 24/5 dikali, ingat dibalik ya, kita invert, yaitu 5/12. Oke, kemudian ini coret 12 bagi 12 1, ini 2, 5 bagi 5 habis 1 1. Jadi the answer is 2 kali 1 2, 1 kali 1, 2 bagi 1 adalah 2. Oke, sama ya. Oke, ingat, yang perlu kalian ingat adalah dibaliknya pembaginya di sini. Lihat, ini 4/5-nya ya. Ketika masih dalam pembagian dia belum berubah. Oke, sama di sini, ini masih 2/5-nya berubah, belum berubah, kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian ketika menjadi operasi perkalian, baru ini kita balik jadi 15/4 dan 4/15 jadi 15/4. Sini 12/5 jadi 5/12. Jadi mohon diingat kalau pembagian ada syarat khususnya. Oke, kita lanjutkan. Ini kombinasi sekarang. Kalau kombinasi gimana? Perkalian dan pembagian adalah sederajat ya. Jadi harus wajib kita kerjakan dari paling kiri dulu. Kalau dari paling kanan nggak bisa. Nih contohnya, misalnya untuk nomor 7, misal biar mudah kita ganti dengan angka bilangan bulat ya. Misalnya 2 dibagi dengan 2 dikali dengan 5. Kalau kita kali dulu, ini hasilnya beda nih. 2 dibagi dengan 10. Lihat, jadi hasilnya 1/5 kan? Betul nggak? Tapi kalau kita kerjakan dari awal, 2 dibagi 2 dikali 5. 2 bagi 2 berapa? Adalah 1 dikali dengan 5. Jadi hasilnya 5. Lihat, berbeda. Ya. Jadi, untuk perkalian dan pembagian pecahan, ingat kali dan bagi adalah sederajat, maka rules yang berlaku adalah dikerjakan dari paling sebelah kiri. Itu contoh sederhana. Kalau kita kerjakan secara berbeda, hasilnya akan berbeda. Oke, ini lihat contohnya, paling mudah menjelaskan dalam bentuk bilangan bulat. Nah, berarti yang salah yang mana? Ini yang salah ya, yang ini yang salah. Yang benar adalah yang ini caranya. Oke, paham? Yuk, mari kita lanjutkan. Berarti dengan cara yang sama, ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5, 5 ditambah 1, ditambah 3 jadi 8/5.
dibagi 2/15 dikali, ini kita kalikan, diubah 1 kali 3 adalah 3 ditambah 1 jadi 4/3. Nah, ini langsung kita ubah jadi 8/5. Di sini ada pembagian, maka berubah jadi perkalian. Ingat, kita ubah jadi 15/2 dibalik maksudnya, dikali dengan 4/3. Nah, kalau mengerjakan seperti ini kita lihat tanda operasinya sudah sama nih, perkalian semua. Kalau perkalian semua maka kita bebas, boleh mengerjakan dari paling kanan atau dari tengah, bebas karena tandanya sama. Oke, untuk perkalian dan penjumlahan. Sedangkan untuk pembagian dan pengurangan tidak berlaku seperti itu. Oke, khusus untuk penjumlahan dan perkalian bisa berlaku seperti ini. Jadi mana yang kita hitung? Ya, mana yang bisa kita hitung? Ini lihat misalnya 8 dengan 2 bisa kita coret. Tuh, ini 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Oke, kita lihat 15 dengan 3 ini boleh seperti ini. Di 3 bagi 3 1, ini 5. Oke, mana lagi? Oh, 5-nya bisa dicoret nih, betul nggak? 5 dengan 5 kan atas dengan bawah bisa dicoret. Membilang dengan penyebut, ini 1, ini menjadi 1. Jadi kita dapat di sini tinggal berapa? 4 dikali 1 dikali 4 berarti 16. Oke, bawahnya 1 kali 1 kali 1 pasti 1. 16/1 ya sama dengan 16. Oke, cukup jelas. Oke, next. Sekarang nomor 8. Ini kita tulis lagi 1/3 dikali 2/4 dibagi, ini kita langsung aja ya, dikali. Kalau dikali maka ini kita balik, kita invert ya, dibalik jadi 6/5. Oke, kemudian bisa kita simplify, bisa banget. Mana yang bisa disimplify? Kita lihat di sini, ini nih 3 dengan 6, lihat 3 dan 6 karena udah operasinya perkalian maka bisa seperti ini. Jadi 3 bagi 3 1, 6 dibagi 3 adalah 2. Kemudian mana yang bisa dicoret? Ini 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Nah, kemudian 2 bagi 2 habis 1 ya. Jadi kita punya di sini adalah 1 kali 1 kali 1 adalah 1, kemudian 1 kali 1 kali 5 5. Jadi final answer-nya atau jawaban akhirnya adalah 1/5. Oke, dengan cara yang sama, ini variasi soal juga. 3/5 ya. Dikali, ini kita ubah jadi 2 kali 3. 6 tambah 2, 8/3. Dibagi, nah ini bagi, kita ubah langsung ya. Dikali dengan, ingat ini dibalik ya. Kalau tandanya berubah, ini kan berubah nih. Pembagian langsung perkalian. Maka di sini langsung dibalik jadi 5/3. Oke, lihat nih, dibalik kan, kebalik. Oke, kita invert. Oke, kemudian, nah ini harus kita simplify dulu atau kita sederhanakan. Mana yang bisa sederhanakan? Nih lihat, 5 dengan 5 habis 1 ya. Kemudian 3 dengan 3 habis. Sini 1 1. Jadi 1 kali 8 kali 1 jawabannya adalah 8. Kemudian 1 kali 1 kali 3 adalah 3, jadi 8/3. Atau the final answer is dalam bentuk pecahan campuran 2/3. Oke. Nah, itu untuk indikator soal yang operasi perkalian dan pembagian. Sekarang kita masuk ke indikator soal berikutnya, yaitu di sini mengurutkan nih. Disajikan berbagai bentuk pecahan. Peserta didik dapat mengurutkan nilai pecahan terbesar dari terkecil atau sebaliknya. Nah, di soal ini yang diminta urutan dari yang terkecil. Nah, kalau ada soal seperti ini, paling enak kita ubah menjadi persen. Kita lihat di sini 15/25. Kita ubah menjadi persen, ya gampang. Kalikan saja dengan 100%. 100 dibagi dengan 25 adalah 4. 4 kali 15 adalah 60%. Oke, 78% kita tulis, tidak perlu diubah. Kemudian desimal 0,79 sama dikali dengan 100%. Ingat, desimal dikalikan dengan 100 maka komanya geser, betul nggak? Geser 2 kali
1, 2. Jadi habis, hilang komanya. Jadi 79%. Oke. Kemudian 16 per 20 sama dikali dengan 100%. Jadi kita dapat di sini 100 dibagi dengan 20 adalah 5. 5 kali 16, 10 kali 5, 50, 6 kali 5, 30, 50 tambah 30 adalah 80%. Oke. Nah, kita lihat urutan dari yang terkecil. Yang terkecil yang mana? Terkecil ini berarti ini 1. Ini paling kecil. Kemudian ini, kemudian ini. Oh, ini berurutan sudah ya. Ini 4. Oh, ternyata sudah berurutan. Walaupun sudah berurutan berarti tinggal ditulis saja di sini. 15 per 25, kemudian 78%, kemudian 0,79, kemudian 16 per 20. Oke, mudah bukan? Ingat, untuk mengurutkan paling mudah ubah ke dalam persen. Yuk, sekarang kita masuk ke indikator soal berikutnya, yaitu di sini kita lihat indikator soalnya adalah peserta didik dapat menyelesaikan soal penalaran bertemakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan hasil hitung berbagai bentuk pecahan. Nah, ini dijabarkan hasilnya seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini sesuai dengan indikator soalnya. Jadi nomor 11, seorang pedagang memiliki persediaan 24,25 kg lele. 2 orang pembeli membeli ikan dagangannya berturut-turut 81 per 2 kg dan 73 per 4. Berapa sisa ikan lele yang belum terjual? Berarti yang ditanya sisa. Awalnya ada berapa? Awalnya ada 24, betul ya? 24. Kemudian dibeli berarti berkurang 81 per 2 dan 73 per 4. Oke, berarti di sini kita dapat sisanya adalah, berarti dari awalnya adalah 24,25 dikurang membeli berturut-turut berarti 81 per 2 dikurang lagi 73 per 4. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ada desimal dan ada pecahan. Kita lihat, ini kan pecahannya setengah. Setengah itu 0,5. 3 per 4 adalah 0,75. Ini seharusnya sudah kalian hafal. Betul nggak? Jadi ini 24. Kita ubah dari desimal aja ya. 25 dikurang 81 per 2 itu adalah 8,5. Kemudian dikurang 7 3 per 4 itu berarti 7,75. Oke. Ya, ini yang harus hafal nih. 1/4 itu adalah 0,25. Setengah itu adalah 0,5. Kemudian 3 per 4 adalah 0,75. Ini sering banget keluar. Jadi memang mau tidak mau pasti hafal dengan sendirinya. Oke. Nah, ini pengurangan tadi seperti yang saya bilang tadi. Kalau pengurangan tidak berlaku nih 8,5 dikurang 7,75 dulu. Tidak bisa seperti itu. Kalau pengurangan dan pembagian harus dari kiri mulainya walaupun operasinya sama. Jadi kita mulai di sini 24,25 dikurang 8,5. Kita samakan imaginary zero, kasih biar jadi 2 desimal dikurangi 5 dikurang 0 adalah 5. 2 nggak bisa, pinjam ke depan, ini berubah jadi 3, ini berubah jadi 12. 12 dikurang 5, 7. Kemudian 3 dikurang 8 nggak bisa, pinjam ke depan, ini berubah jadi 1. Ini jadi 13. 13 dikurang 8 adalah 5. Ini jadi 15,75. Oke. Jadi berikutnya 15,75. Kita tulis aja di sini ya. 15,75 dikurang 7,75. Oke, ini tempatnya salah, agak munduran. Kita lihat nih, ini bisa langsung komanya sama ya. Berarti 75-nya habis kan, betul? Jadi tinggal 15 dikurang 7, 8. Jadi sisa lele yang belum terjual adalah 8 kg. Jadi pakaikan biasakan kalimat, kalau penasaran ya lihat 15,75 dikurang 7,75. Habis kan? Nah, 75-nya habis nih, 0. 15 kurang 7 ya 8. 8,00 adalah bilangan bulat, 8 kg. Jadi sisa
ikan lelenya sama dengan 8 kg. Oke, next ke nomor 12. Nah, di sini harus pakai ilustrasi. Firza memiliki sebatang bambu sepanjang 3,2 meter. Sepanjang 3/4 bagian dari bambu tersebut dicat warna putih dan sisanya warna biru. Berapa meter panjang bambu yang dicat warna biru? Nah, kita lihat nih, ada kita buat ilustrasinya. Panjangnya ini 3,2. Ini panjangnya 3,2 meter. Nah, sepanjang 3/4 bagian, maka ini kita bikin 4 kotak. Taunya dari mana? Dari penyebutnya. Lihat, kalau di sini 2/5 ya kita bikin 5 kotak. 3/8 kita bikin 8 kotak, dan seterusnya. Jadi yang diperhatikan adalah penyebutnya. Kalau 4, maka kita bikin jadi 4 kotak di sini. Oke, kita ikuti. Sepanjang 3/4 bagian dari bambu tersebut dicat warna putih. Ini dia putih, dan sisanya warna biru. Oh, warna biru berarti ini. Ini putih yang di awal, ini biru terakhirnya, satu bagian. Sisanya berarti kan satu kotak. Setuju? Oke. Yang ditanya, berapa meter panjang bambu yang dicat warna biru? Oh, berarti ini. Berapa bagian ini? 1/4. Dari berapa meter? Ya, berarti kali 3,2. Oke, atau sama aja 3,2 dibagi 4. Ya, pasti 0,8. Tuh, 8 kali 4 adalah 3,2. Tinggal dibuktikan, 0,8 dikali dengan 4, betul nggak? 4 kali 8, 2, simpan 3. 4 kali 0, 0 tambah 3 jadi 3. Desimalnya 1, 3,2. Oke, terbukti ya. Jadi di sini panjangnya adalah 0,8 meter. Jadi panjang bambu yang dicat biru adalah 0,8 meter. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ya, di sini yang tentang peserta didik, ini penalaran kegiatan ekonomi ya. Sekarang kegiatan ekonomi, kita lihat soalnya. Kalista membeli boneka di toko seharga 160.000. Saat membayar, ia mendapatkan diskon sebesar 40%. Nah, sampai di sini kita analisa dulu. Diskonnya 40%, berarti dia hanya bayar berapa? Kan logikanya gini. Ini harga normal. Harga normal itu kan 100%. Nggak ada diskon, jadi kalian bayarnya 160.000. Karena ada diskon di sini, diskonnya 40%. Maka kalian cuman bayar berapa persen? Hanya bayar 100 kurang 40, hanya bayar 60%. Itu loh, ini logikanya. Jadi berapa rupiah bayarnya? Jadi bayarnya itu sama dengan 60 per 100 dikali dengan 160.000. Ini nolnya habis, dicoret, coret, coret, coret. Jadi tinggal 16 dikali 6, yaitu 10 kali 6, 60, 6 kali 6, 36, 60 tambah 36 ada 96.000. Jadi dia hanya bayar 96.000. Oke. Nah, kemudian dia dapat kembalian. Kita nggak tahu uangnya bayarnya berapa. Nah, kita lihat di sini sisa uangnya. Sisanya itu kita nggak tahu, betul kah? Berapa sisa uang kembaliannya? Sisa uang Kalista. Kita nggak tahu nih berapa. Kita ikutin. Nah, kemudian ia menggunakan 3/4 bagian dari uang sisa kembalian untuk membayar parkir motor. Oh, berarti dia bayar parkir motor. Nah, kita misalkan sebagai 4 kotak. Kenapa 4 kotak? Sama dari ini penyebutnya 4 tuh, ya kan? Maka di sini kita misalkan sisa uangnya adalah 4 kotak. Taunya dari mana? Karena itu 3/4 dari penyebutnya ya. Jadi kita masukkan di sini ilustrasinya 3/4 bagian untuk membayar parkir motor. Ini bayar parkir motornya. Tuh. Jika uang dibawa Kalista 100.000, maka berapa sisa uang Kalista? Nah, ini sisanya berapa sekarang? Berarti tinggal 1/4 kan? Betul nggak? Oh ya, di sini dia bawa uang 100.000, maka sisanya bisa kita cari. Sorry ya. Jadi sisa uangnya dia bayarnya
96.000, maka sisa uangnya 100.000 dikurang 96.000. Nah, ini adalah berapa? 4.000 kan? Nah, kita lihat. Jadi sisa uang ini 4.000 nih. Jadi di sini 4 kotaknya 4.000. Betul? Jadi 1/4. Jadi sisa uangnya berapa dia? Tinggal 1/4. Ini kan untuk bayar parkir. Ini bayar parkir 3/4. Jadi sisanya 1/4. Maka di sini kita dapat sisa uang sama dengan 1/4 dikali dengan 4.000. Jadi kita dapat uangnya adalah sisanya Rp1.000. Oke. Jadi sisa uang Kalista adalah Rp1.000. Oke. Nah, untuk soal terakhir ini masuk ke soal yang namanya HOTS ya. Lumayan. Nah, ini posisinya sama seperti soal nomor 13, cuman dikasih kombinasi sedikit. Di sini kita tidak tahu uangnya berapa. Kita baca dulu soalnya. Ciwo membeli kaos di sebuah mall seharga 120.000. Saat membayar di kasir, ia ternyata mendapat diskon 25%. Kemudian ia menggunakan 3/4 dari sisa uang kembalian untuk membeli pensil. Jika setelah membeli pensil, sisa uang Ciwo adalah 2.500, maka berapakah jumlah uang Ciwo mula-mula sebelum ia berbelanja kaos? Nah, untuk mengerjakan ini, kita bisa lihat dari belakang. Kerjanya dari belakang. Kita kan nggak tahu nih, ada sisa uang kembalian, betul nggak? Ada sisa uang kembalian. Sisa uang kembaliannya kita nggak tahu berapa, betul? Tapi yang perlu kita tahu di sini ada penyebutnya 3/4, maka kita misalkan jadi 4 kotak seperti tadi. Jadi pakai ilustrasi akan mudah, tidak menggunakan persamaan. Kemudian kita lihat nih, untuk membeli pensil 3/4 nih, 3/4 membeli pensil. Ini untuk membeli pensil. Kemudian, nah berarti ini kan sisanya nih. Sisanya uangnya, betul nggak? Sisa uang Ciwo adalah 2.500, maka ini satu kotak adalah Rp 2.500. Oke, sampai sini paham? Nah, dari sini kita tahu bahwa sisa uang kembaliannya itu ternyata adalah 4 dikali 2.500 kan? Setelah ia bayar kaos, dia dapat kembalian sebesar ini, 4 dikali 2.500, yaitu 10.000. Oke, sampai sini jelas? Nah, kalau sampai sini jelas, baru kita masuk ke atas, balikin ke atas. Berarti dia sama seperti tadi. Ini kan kalau harga normal, ya 100%. Kemudian, di sini ada diskon 25%. Maka dia bayarnya adalah 75% kan? Oke, 75%. Maka berapa rupiah? Ya tinggal dicari. 75 per 100 dengan harga normalnya berapa? Ini harga normal 120.000 dikali 120.000. Jadi coret. Jadi kita dapat di sini 75 dikali 12. Kita cari ya. 75 dikali dengan 12 dengan warna beda. 75 dikali dengan 12, ini 150 kan, ini 5, ini 7, kemudian ini 0, ini 5 kali 5 tambah 5 0, 1, ini 8, ini 9, berarti 9. Ini jadi sama dengan 900. Nolnya berapa? Masih ada 2. Jadi 90.000 ternyata. Oke. Jadi dia bayarnya 10.000. Oke, harganya. Nah, kembaliannya 10.000. Bayarnya 90.000, kembalian 10.000. Jadi dari sini kan bisa kita lihat uang mula-mula ya. Uang mula-mula itu pasti apa? Uang mula-mula didapat dari
bayar kaos atau harga kaos, ya kan? Bayar kaos ditambah sisa kembalian. Oke, bayar kaos. Harga kaosnya berapa? 90.000. Ini dia nih, 90.000. Sisa kembaliannya mana nih? Sisa uang kembalian 10.000. Ini dia 10.000. Tambah 10.000. Jadi uang mula-mula Ciwo sebelum dia belanja adalah 90.000 tambah 10.000 adalah 100.000 rupiah. Oke, gimana? Mudah bukan? Kalau kita gunakan ilustrasi hitungannya nggak rumit. Kalau pakai persamaan rumit, ya. Jadi lebih baik kita menggunakan cara ilustrasi, akan lebih mudah. Oke, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di bagian berikutnya, ya. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.